Eh, Tema hari ini cukup jauh berbeda dari tema-tema sebelumnya. Cila, kangen ya, udah lama nggak berbagi kisah, berbagi cerita bersama teman-teman yang masih stay tune di channel Dian Monica di berbagi kisah, berbagi cerita. Kali ini tuh pengen membagi nih pengalaman yang selama ini tuh aku tunggu-tunggu, pengalaman yang sangat excited bagi aku, yang bikin semangat aku tuh balik lagi, bikin apa ya, segala sesuatunya tuh bangun gitu loh. Udah lama tidur, sekarang tuh bangun lagi. Nah, mungkin di cerita aku di episode sebelum-sebelumnya tuh menceritakan tentang Dian yang dari normal berubah menjadi disabilitas dengan 1000 kekurangannya, dengan sejuta keterbatasan yang membuat Dian tuh sempat kehilangan kepercayaan diri, guys. Aku pribadi sempat kehilangan kepercayaan diri, mental health issue, trust issue, sempat yang ngalamin beberapa gangguan mental lah intinya. Kalau sampai depresi mah enggak ya, sempat ngalamin tanda-tanda sebagai orang depression, yang dalam arti ngerasa aku tuh nggak mampu ngelakuin layaknya normal, layaknya orang normal. Dalam arti konteksnya di sini adalah aktivitas-aktivitasnya, baik aktivitas secara fisik maupun secara berpikir atau memberikan sudut pandang. Jadi merasa nggak layak aja deh gitu. Nah, di episode kali ini aku pengen cerita dari perjalanan aku melakukan pengobatan mata tuh sebanyak 17 kali. Terakhir kita ketemunya di Dian pasca operasi mata yang ke-17. Dan alhamdulillah guys, berkat doa, berkat support, dukungan kalian baik moral maupun material, keluarga, sahabat, teman yang udah memberikan doanya, terima kasih sebelumnya. Akhirnya aku bisa dikatakan pulih. Kalau dikatakan sembuh belum. Aku mengutip kalimat dokter yang mengoperasi dan melakukan maintenance terhadap mataku saat ini. Sampai saat ini beliau mengatakan, Dian, saat ini kondisi mata kamu tidak bisa dikatakan sembuh atau membaik, tapi bisa dikatakan stabil. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa merasakan kembali ya euforia sebagai orang yang normal secara aktivitasnya, secara hak untuk melakukan kegiatan-kegiatan, bekerja, melakukan hal-hal yang berbau hal-hal yang positif, dan semoga bisa memberikan dampak positif juga untuk diri aku ke depannya. Nah, yang pengen aku ceritakan ke kalian tuh sebuah kedahsyatan yang tidak pernah terbayangkan, bahkan bermimpi atau berangan-angan juga enggak, teman-teman. Jadi yang bikin aku tuh sangat-sangat excited sekali dan percaya sekali itu bahwa benar adanya, dan membuktikan dengan pengalaman sendiri, ngalamin hal itu sendiri, itu bahwa kalau kita bergantung, janganlah pernah bergantung kepada manusia. Janganlah pernah berharap lebih dengan manusia. Ya, kita berikhtiar, kita mencari jalan terbaik, mencari jembatan terbaik untuk berusaha tuh ya silahkan aja lah ya. Namanya juga kita makhluk sosial, kita hidup di dunia, dipertemukan dengan makhluk-makhluk yang lain, dalam arti kata sebagai jembatan kita untuk mencapai apa sih yang udah direncanakan Tuhan tuh. Bukan dalam konteks menjadi manusia yang sok bersih ya atau soleh gitu, enggak sih. Ini hanya menyampaikan real yang aku rasain, fakta-faktanya yang aku rasain tuh seperti apa. Nah, 7 tahun yang lalu teman-teman juga udah tahu ya, aku divonis kehilangan penglihatan. Faktor-faktornya apa, teman-teman bisa nonton video-video aku sebelumnya yang ketulah, terus aktivitas-aktivitas apa aja yang mengakibatkan aku bisa kehilangan penglihatan aku selain faktor medis.
Tapi yang non medis juga aku mengalami dan menjalani hal itu yang membawa aku sampai kehilangan penglihatan. Nah, teman-teman, ini hanya sekedar sharing aja. Semoga bisa memberikan manfaat dan dampak positif untuk teman-teman semuanya. Buat adik-adikku yang menonton, anak-anak yang menonton video ini, jadikanlah apa yang saya jalani, apa yang saya alami sebagai cerminan kalian untuk tidak melakukan apa yang pernah aku lakukan dulunya. Ya, pesan dari orang tua nih. Nah, jadi 7 tahun yang lalu, kurang lebih 7 tahun yang lalu, aku divonis kehilangan penglihatan dan tidak ada satupun dokter, manusia, makhluk Tuhan yang pintar bagaimanapun, profesor sekalian pun tidak ada jaminan bahwa seorang Dian yang sudah mengalami pendarahan hebat pada matanya dan retinanya lepas serta beberapa saraf di matanya itu sobek, itu tidak akan pernah ada jaminan untuk seorang Dian itu mampu untuk melihat dan mengalami hopeless, mengalami hilangnya rasa kepercayaan diri, tidak yakin dengan diri sendiri. Itu ada fase itu dijalanin gitu. Setelah 7 tahun operasi berkali-kali, belasan kali, dibongkar pasang, dicuci, diangkat, di laser, dijahit, dibongkar lagi, dioperasi lagi, dibersihin lagi, diterapi lagi, bla bla bla, banyak banget tindakan yang udah aku hadapi sampai ini ya teman-teman ya, udah sampai di fase aku tuh jenuh dengan apa sih operasi, capek, apa sih ngadepin dokter, udahlah gitu, udah give up, udah nyerah gitu. Tapi namanya manusia, namanya aku sebagai orang yang bisa dikatakan aku adalah makhluk Tuhan yang paling ego, paling keras hatinya, dalam arti gue belum mentok, gue coba lagi. Dan proses sebelum operasi terakhir, operasi yang ke-17 itu, aku juga mengalami pemburukan penglihatan. Dan itu benar-benar bikin apa ya, kayak orang jatuh cinta tuh kan deg-degan ya. Kalau ini mah khawatir gitu, khawatir yang berlebihan tuh, aduh, kayaknya kehilangan penglihatan lagi nih, kayaknya udah nggak bisa nih ngapa-ngapain lagi, udah benar-benar harus bergantung nih sama orang lain. Sempat pengen menaruhkan harapan dan tangan ini tuh di pundak dan tangan orang lain gitu. Ternyata aku salah. Tangan orang lain dan pundak orang lain itu hanya sebagai tempat sandaran aja sih, sandaran sementara, termasuk tangan dokter gitu. Tapi hal terbesar, hal terdahsyat apapun itu perlu kita yakini dan kita percayai bahwa tangan Tuhan lah, tangan Allah lah yang lebih dahsyat dari segala macam bentuk ketidakmungkinan itu bisa terjadi dengan petikan jari, guys. Nah, jadi buat teman-teman yang hari ini ngalamin depression, ngalamin dan merasa sendiri, kita nggak sendiri kok. Kita ada Tuhan. Masalah yang kita hadapin tuh kita punya kok Tuhan yang lebih besar dari masalah kita gitu. Nah, sekali lagi bukan untuk mencari pencitraan atau apa ya, tidak ingin mencari panggung tuh enggak, tidak. Tetapi yang pengen aku bagi di sini adalah bagaimana cara kita tuh menaruh harap tuh di tempat yang benar, di tempat yang benar-benar tempat. Ya di sini lo harus berharap sama gue tuh di sini gitu. Ini tempatnya gitu. Dan apapun masalahnya, apapun yang terjadi dengan kita hari ini, pasti akan ada solusi. Dan apapun yang sudah kita ambil hari ini dan terjadi pada hari ini adalah buah dari apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, guys. Nah, jadi teman-teman, jangan pernah sesali apa yang terjadi hari ini. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Semuanya yang terjadi adalah hasil keputusan diri kita sendiri. Tidak ada kesalahan orang lain. Nah, jadi teman-teman, lika-liku perjuangan aku ada di fase ini sampai akhirnya Dian bisa dikatakan pulih. Berat banget rasanya, guys. Berat dalam arti aku harus kehilangan pekerjaan,
aku harus kehilangan ruang lingkup untuk berpikir, dalam arti berpikir dalam konteks pekerjaan dan sesuatu yang dapat menghasilkan materi. Nah jadi aku tuh bener-bener hangus, bisa dikatakan kembali ke nol, kayak orang di topi merah itu kembali ke nol ya, mulai dari nol ya. Nah di situ tuh ngalamin banget gitu, dari teman yang adanya 1 juta sampai akhirnya cuma 1 gitu. Konteksnya tidak menyalahkan siapapun, itu hak mereka, hak siapapun itu. Dan bagi mereka yang pernah ngerasa aku kecewakan, baik apapun lah itu, baik sikap, baik pemikiran atau janji-janji aku yang lost pada saat itu, aku mohon maaf. Kalaupun ada yang menyakiti hati kalian, aku mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Tolong maafkan, ikhlaskan apa yang pernah terjadi di antara kita, karena hari ini tetap harus dijalani dan besok harus dihadapin. Wow. Jadi balik lagi ke apa yang harus dan apa yang udah aku jalanin tuh kemarin cukup berat guys, cukup bikin aku ngerasa ini apa sih, kok ujiannya nggak berhenti, entah kapan lulusnya, entah apa, sampai ngadapinnya tuh bukan hanya sekedar diri sendiri ya, di lingkungan sekitar juga seperti itu, di judgement, di judging sama orang, even orang terdekat, di judging, disudutkan karena masa lalu, dianggap tidak ada apa-apa. Mungkin itu hanya sudut pandang aku sebagai orang yang sensitif pada saat itu, tapi hal itu tuh benar terjadi loh, hal itu benar terjadi. Dan aku tidak punya daya untuk meyakinkan orang lain kalau aku tuh seperti ini saat ini, dan terlalu egois, terlalu apa ya namanya, terlalu apa itu namanya tuh, terlalu pede lah gitu kalau ngerasa lu giniin aku ya, lu giniin gue ya gitu. Enggak, tapi emang perasaan itu tuh timbul gitu, tapi hanya bisa berharap, hanya selalu bisa berharap dan terus berharap bahwa suatu hari semuanya akan berbalik, semuanya akan terbukti dan berjalan dengan indah sesuai dengan janji Tuhan tuh dengan kita tuh seperti apa gitu. Nah jadi teman-teman, perjuangan kemarin itu kayak naik gunung, tapi trekkingnya tuh nggak mulus gitu, turun naik, up and down, jalannya berlobang, banyak lika-likunya, banyak ujian-ujian dan halangan serta rintangannya, sampailah Dian tuh ada di posisi sekarang. Alhamdulillah hari ini aku diberi peluang yang cukup sangat besar bagi aku, bagi seorang Dian yang pernah kehilangan harap, Dian yang mentalnya pernah hancur. Hari ini Allah kembalikan, walaupun bisa, kalau manusia lain yang hitung-hitungan dengan logikanya mengatakan bisa dikatakan 70% kepercayaan Tuhan tuh dikembalikan lagi gitu. Dan mudah-mudahan aku tetap amanah menjalankan kepercayaan Tuhan, menjalankan kepercayaan Allah, dalam arti aku bisa memaksimalkan sisa-sisa waktu ini, sisa-sisa kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa aku juga punya peluang yang sama, dan pengen membuktikan ke teman-teman bahwa tangan Tuhan, mata Tuhan tuh nggak buta seperti mata orang kalian yang lupa bahwa Allah tuh bisa ngelihat dari sudut pandang manapun gitu. Nah jadi yang pengen berbagi sama kalian, balik lagi, adalah jangan pernah berharap dan percaya 100% pada makhluk, tapi percayalah pada Tuhan. Dan apa yang terjadi hari ini adalah buah dari keputusan kita. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang dari aku sakit kemarin sudah menemani dan mendampingi, buat saudara, keluarga, orang terdekat aku, terus orang-orang baru saat ini yang muncul di kehidupan aku, dan orang-orang baik. Percaya kalau kita baik, dalam arti walaupun sebesar biji sawi, melakukan kebaikan, insya Allah Tuhan akan membalas dengan kebaikan yang sama. Dan jangan pernah mendoakan yang buruk, walaupun orang itu
beranggap buruk dengan kita, bahkan kita ditaruh di bawah telapak kaki mereka, tidak apa-apa. Sabar, sadar, dan buktikan aja. Dan suatu hari kita akan bisa membuktikan, asal dengan catatan kita mau bangkit. Jangan hanya bisa terima nasib, bukan hanya sekedar menikmati keadaan. Nonsen itu, di secara logika manusia juga mengatakan itu nonsen. Tetapi kalau kita mau berjuang, insya Allah seberat apapun, sesusah bagaimanapun, insya Allah masa itu ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang stay, yang setia di sini nontonin channel Dian Monica berbagi kisah, berbagi cerita. Di episode kali ini cukup singkat. Insya Allah nanti episode selanjutnya aku akan menghadirkan sosok yang cukup menginspiratif kalian. Mudah-mudahan dapat membangun kalian, menumbuhkan bahwa ruang lingkup itu, sempitnya ruang lingkup dan sudut pandang kita itu hanya kita yang menciptakan. Tapi peluang kita untuk berhasil, peluang kita untuk berkembang, peluang kita untuk sehat kembali ke diri kita sendiri dan di mana tempat kita berharap. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Semoga channel ini semakin berkembang dan dapat membangun kita ke depan biar jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa komentarnya, apabila ada yang harus diperbaiki dari video ini, silakan komen yang banyak biar dapat memberikan suatu inspirasi lagi buat aku untuk mengembangkan jauh dan serta memberikan informasi kepada kalian, baik untuk kesehatan mata, kesehatan diri kita, terus bagaimana memaintain kesehatan mata itu seperti apa. Dan ingat, jaga pola makan kalian, jaga pola hidup kalian, jaga gaya hidup kalian, dan sehat itu mahal guys. Walaupun sekarang bisa dijamin dengan BPJS ya, tapi jangan BPJS yang tanda kutip budgetnya pas-pasan, gayanya tuh sosialita, jangan. Tapi tetaplah dengan gaya BPJS standar apa adanya, tidak dibuat-buat, sesuai dengan kemampuan, tidak memaksakan diri. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan komen video ini, serta share link video ini agar dapat membangun dan mampu memberikan inspirasi untuk kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.